Shalom teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan gabungan dua wanita apologet Kristen. Ada wanita ilahi dan Mbak Mikana lagi siap-siap untuk menyemprot teman-teman muslim yang bertanya sembarangan. Bagaimana selengkapnya teman-teman? Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Ini kalau orang lagi ibadah jangan dibubarin, Bang. Jangan teriak-teriak. Gitu loh. Nanti kalau ada orang ibadah ya dibubarin. Juga mendirikan gereja dipersulit. Saya sangat dukung, Bang. Justru saya sangat dukung kalau muslim itu agama yang damai. Saya dukung. Tapi tunjukkanlah kalau kalian agama damai. Jangan bubarin orang ibadah lagi. Jangan membubarkan orang lagi ibadah. Nih, Ramadan adalah jihad katanya. Padahal saat Ramadan loh, Pak. Saat puasa loh, Pak, membubarkan orang lagi ibadah loh. Hah? Aku mic-nya kebuka kan? Hah? Dia Ramadan adalah syahrul jihad umat Islam. Bulan Ramadan loh, Pak. Buka mikrofonnya, Pak. Yang saya mau tanyakan, semalam saya ikut di live-nya di roomnya Mbak Mikana. Katanya Mbak Mikana pernah ketemu Yesus dalam mimpi. Oh, ini udah pindah ya? Oke, silakan. Yuk. Pernah ketemu sama Yesus dalam mimpi? Iya, betul. Yang melihat Mbak Mikana itu ketemu sama Yesus dalam mimpi siapa? Yang melihat? Kan itu pengalaman hidup saya, bukan berarti itu jadi ajaran kepada semua umat. Kita harus bicara fakta dan bukti. Dan faktanya aku jadi pemberita Injil. Faktanya siapa yang menjadi saksi melihat Mbak Mikana itu ketemu sama Yesus? Itu kan mimpi saya bilang, emang ketika kamu mimpi ada yang menjadi saksi? Bunga mimpi itu bunga mimpi. Kan harus tapi gini, kan Tuhan Yesus memberikan saya Alkitab dan terbukti saya pemberita Injil. Itu faktanya. Ketemunya di mana? Ini gimana sih? Kok nggak nanggap ya? Nggak jelas amat. Di mana? Ketemunya sama Tuhan Yesus di mana? Ya ampun, masa di dalam mimpi ketemunya di mana? Saya kan bermimpi tahun 2001-2002 itu karena sudah lama ya. Tuhan harus memberikan saya Alkitab dan terbukti saya sekarang jadi pemberita Injil. Gimana sih? Katanya ketemunya di mana katanya? Oh, Tuhan Yesus tolong ampunilah dia. Ya selamat sore, selamat siang Unyil. Unyil? Ya. Bisa buka kamera saudaraku? Bisa. Terima kasih Adi, terima kasih. Oke. Sekarang aku mau tanya, Kak. Ya, silakan. Katanya Tuhan Yesus itu sang pencipta ya? Bukan katanya, memang itu fakta, betul. Yang menciptakan tentara Romawi itu berarti Tuhan Yesus ya? Iya, semua umat manusia di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Nah terus kemarin kan kakaknya bilang itu tentara Romawi kok berani itu nyalip Tuhan Yesus. Ya itulah karena mereka sudah menjahati Tuhan, mereka jahat sama Tuhan. Yang menyalip itu kan tentara Romawi. Adek Unyil, secara spiritual sebenarnya yang menyalipkan Tuhan Yesus aku dan semua manusia. Kita lah gara-gara itu kita kan ditentang gitu. Hah? Itu kan dibentang gitu. Kalau kamu mau nanya aku, Yesus kamu tuh disalib kenapa? Karena aku. Iya, karena dosa-dosaku. Karena dosa-dosaku. Gitu. Kalau ada, iya betul. Aku sama tentara Romawi sama aku yang menyalibkan. Silakan. Jadi karena dosa seluruh umat manusia maka Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku. Kalau ada orang benar satu aja, Tuhan Yesus itu nggak akan datang ke dunia. Tapi Alkitab berkata Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Begini saja saudaraku ya. Kalau kita itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita murtad dari Tuhan Yesus, Alkitab berkata kamu menyalibkan lagi Tuhan Yesus, ya. Jadi sebenarnya kita itu udah jahat loh sama Tuhan. Menyalibkan itu sama dengan dosa-dosa kita.
kejahatan kita kepada Tuhan. Emang siapa yang suci di dunia ini? Nggak ada, ya. Yang benar nggak ada. Semua manusia Tuhan di dunia ini Yesus itu berdosa. terlihat, ya? Dengan dosanya itu dia artinya sudah menyalibkan Tuhan. Iya, berarti Tuhan Yesus itu terlihat ya. Dia adalah yang tak terlihat dan terlihat juga. Karena apa? Dia adalah gambar Allah, wujud Allah yang kelihatan. Ya. Kolose 1 Ya, ayat tapi- 15. Tapi kenapa tentara Romawi berani nyalip Tuhan Yesus? Semua Muter di manusia. Dia Tuhannya. Dia Yang menyalibkan itu semuanya, Dek, semua. Semua Kan Tuhan manusia Yesus lah yang yang menciptakan. menyalibkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena akulah dia tersalib karena dosa-dosaku semua. Itu tentara Romawi kan karena disuruh oleh ahli Taurat sama orang Farisi, ya. Bedanya gini, dia yang eksekusi langsung, tapi penyebabnya semua manusia. Semua manusia ini yang jahat ini yang menyalibkan Yesus. Gitu. Silakan. Ya. Kamu punya dosa nggak? Aku punya, tapi nggak. Nah itu terlihat. dia artinya kamu jahat sama Tuhan. Itu sama dengan menyalibkan. Gimana sih Ya, kamu? semua orang itu punya dosa. Betul. Ya wes toh, artinya jahat sama Tuhan toh, Bang. Loh, yang saya bahas itu bukan jahatnya, bukan dosanya. Loh, dosa itu kejahatan. Cie itu. Iya, tapi yang saya tanyakan itu kan tentara Romawi. Mana ada dosa itu adalah suatu kebaikan, itu kejahatan, Bro. Ya. Aku sama tentara Romawi itu sama jahatnya, Unyil. Sama, semua manusia itu sama tentara Romawi sama. Iya, Jahat. tapi saya heran, kenapa Tuhan Yesus yang menciptakan tentara Romawi, tentara Romawi berani menyalip? Loh, memang semua manusia terlalu berani loh sama Tuhan. Ada nggak yang taat? Ada nggak yang setia? Ada yang nggak suci? Nggak ada. Makanya semua manusia terlalu berani sih sama Tuhan. Semua jangan. Ya makanya kamu jangan merasa sok suci, Dek. Ya, Dan sadar, Aku Dek. nggak merasa suci, aku bukan orang baik. Tahu nggak kamu? Iya, kalau- makanya. Kalau mau ngomong tentara Romawi, bilang Adam dan Hawa itu jahat. Itu lebih jahat. Semua jahat lah manusia ini. Lebih jahat. Tentara Romawi jahat. Manusia semuanya jahat sama jahatnya di mata Tuhan. Adam dan Hawa kurang enak apa di Taman Eden? Hah? Kurang enak apa? Semua ada tersedia. Dia bisa menikmati kehadiran Tuhan. Jahatnya bukan main, malah memberontak. Gitu loh. Ya. Terus kemarin kan kakak wanita ilahi kan ngomong, Ya. Tuhan Yesus kan tidak dilahirkan. Memilih lahir. Memilih lahir. Memilih lahir kan Ya. sama aja tuh dilahirkan. Oh, beda dong. Kata lahir lu. Beda. Kalau dilahirkan dengan memilih dilahirkan itu beda. Kamu emang memilih kamu dilahirkan. Kamu tahu siapa orang tuamu sebelum kamu lahir. Iya. Sesudah lahir kan kita nerimo aja kan? Nerimo aja, bener nggak? Ya tiba-tiba udah lahir aja tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita nggak pilih di suku mana, tiba-tiba jadi suku Jawa. Kita nggak milih nama orang tua kita, tiba-tiba udah punya orang tua. Itu namanya dilahirkan. Tapi kalau memilih untuk lahir, untuk dilahirkan, berarti dia sudah ada sebelum dia lahir. Buktinya apa? Semua nubuatan-nubuatan Terus itu yang- tergenapi. Apa? Yang lahirin siapa? Lahirin siapa? Lah kan kata lahir. Hah? Lah kan katanya lahir. yang terpilih Lahir. di antara semua wanita untuk menjadi media kedatangan Tuhan adalah wanita yang sangat beruntung, namanya Maria. Maria ini belum menikah, masih perawan suci. Dia mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, dan itu adalah Tuhan, dan lahir dia sebagai Yesus. Dia sama menjadi manusia, begitu. Kamu udah pernah baca belum bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bahwa Maria itu melahirkan bukan hasil hubungan biologis, bahwa Maria itu melahirkan sebelum menikah? Sudah tahu? Belum, nggak pernah baca, udahin. Oke, aku bacain sekarang ya. Oke. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi selama ini yang kamu dengar dari luar-luar itu salah. Kamu pikir dia dilahirkan dari hubungan biologis? Tidak. Dia dilahirkan dari seorang perawan suci, belum menikah, belum berhubungan suami istri. Dan perawan suci itu mengandung dari Roh Kudus. Ya, bukan hasil hubungan biologis. Jadi kalau bahasanya Mika itu sering dia katakan berkenosis.
Ya, bisa juga bahasa sederhananya banget, menjelma menjadi manusia. Bisa mengosongkan dirinya yang adalah cahaya terang yang tak terhampiri menjadi sama dengan manusia. Bisa. Itu artinya. Kalau kita kan hasil hubungan biologi semua. Ya udah. Oke. Makasih ya. God bless you. Nah, jadi banyak yang belum tahu, banyak yang hanya apa namanya, comot-comot, banyak yang hanya dengar asumsi, bukan dengar kebenaran gitu. Bisa. Bentar ya, bentar. Silakan Kak kalau mau bertanya on cam ya Kak Nur. Iya, bentar. Ya. Halo, Kak Mikana. Iya, on Iya. cam. On cam saudaraku. Siap, saudara. Mbak Mikana. Mbak, Iya, silakan Abang. Mbak, saya pengen bertanya. Itu saya pernah lah saya diceritakan dan nonton. Yang disalib itu kan 3 itu, Mbak. Bener kan, Mbak? Iya, pada saat penyaliban itu ada 3 yang disalib. Iya. Itu Tuhan Yesus, terus yang keduanya itu siapa ya? Yang itu sebelah kiri dan kanannya itu penjahat yang memang sesuai dengan hukumannya, tetapi yang di tengah-tengah itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu disalib bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena dia mengaku Tuhan. Benar. Tidak ada kesalahannya. Bukan yang kedua ini, nah, itu siapa namanya, Mbak? Enggak disebutkan namanya, tetapi mereka adalah penjahat. Oh. Nah, yang satu itu ketika dia mati rohnya masuk Firdaus. Kalau yang satu lagi dia masuk alam maut, binasa. Karena apa? Yang satu di samping Tuhan Yesus itu dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Raja, Mesias, maka dia selamat. Ya. Jadi kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Raja kita, Tuhan kita, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Benar. Mbak Mika, mohon maaf loh ya. Sebenarnya saya Islam, tapi kalau kita berdebat yang begini tidak ada ujung pangkalnya karena saling membela satu. Di sini tidak mencari ujung pangkal. Benar. Di sini itu pengen memuliakan tahu, Tuhan tahu. Yesus. Begini Bang, kamu di sini mau bertanya tuh mau ngapain? Di sini bukan mau cari ujung pangkal dua agama, bukan Bang. Jadi abang salah paham. Bukan, maksud saya kalau ada kayak contohnya saudara saya Islam, dia tetap kekeh Nabi Isa, Tuhan Yesus adalah Isa. Ya, ya. Nah justru itu adalah hak kami untuk meluruskan. Karena dari dulu ya 1400 tahun Nabi Isa disamakan dengan Tuhan Yesus dan kami punya hak untuk menjawab. Nah, benar. Iya. Siapa aja punya hak. Kami hanya punya hak menjawab saudaraku, karena yang memulai bukan dari kami. Yang menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa itu bukan dari kami, dari kalian duluan. Jadi ketika kami punya hak untuk bicara, kenapa saudara bilang nggak ada ujung pangkalnya gitu? Kok begitu sih? Ini aja, Mbak. Itu namanya menang sendiri, Bang. Benar. Contohnya aja lah, Mbak. Agama Islam banyak sudah terpecah belah. Jadi tidak Islam satu, tidak. Islam banyak. Iya kan? Benar? Kamu yang tahu karena pasti loh, kan pasti saya ini aja lah, saya kepada Mbak Mikananya aja. Pasti Mbak Mikana pernah dengar namanya NU, Muhammadiyah, terus umat Islam, apalagi yang mendirikan agama lain yang sehingga menjatuhkan agama-agama lain. Itu saya tidak setuju. Kita hidup di dunia ini harus bersaudara lah, saling menghargai. Betul, cuman saya bertanya aja kepada Mbak Mikana, yaitu masalah yang disalib yang dua itu siapa namanya. Mbak Mikana jawab itu tidak disebutkan. Ya, kalau kamu mau tahu namanya, dalam tradisi Kristen di Alkitab tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dalam tradisi Kristen karena itu nyata dan itu fakta, namanya adalah Dismas. Ya, kamu nanti cari data itu di tradisi Kristen ya, bukan di Alkitab. Karena apa? Yang penting adalah imannya. Contoh iman yang diberikan gitu. Jadi segala tulisan yang diilhamkan, apa yang tertulis itu sudah cukup gitu ya. Mas, nanti kamu takutnya kena ban loh Mas, karena kamu di mobil. Aku pernah kena ban waktu aku naik mobil. Benar. Ya? Cuman saya ya cuma pengen bertanya. Kita kan udah dijawab ya. Sudah bertanya kan gitu. Jadi
terima kasih banyak Mbak Mikana. Saya kira Mbak Mikana ngerti. Jadi orang bertanggapannya kan, wah saya juga dulu pernah jujur, pernah pengen bertanya siapa sih yang duanya itu, apa itu pengkhianatnya Tuhan Anda atau apakah, saya nggak ngerti gitu loh. Ya, udah dijawab Udah dikasih ya. tahu dia adalah seorang pemberontak. Mereka itu dihukum sesuai dengan kejahatan mereka gitu. Dia dikasih tahu namanya atau tidak mempengaruhi keselamatan. Yang penting di situ adalah Tuhan Yesus. Karena sentralnya, pusatnya di situ Tuhan Yesus, bukan dua orang penjahat di samping kiri kanannya. Gitu. Siap. Ya. Oke, Makanya nggak terima dituliskan kasih. namanya. Oke, terima kasih saudaraku. God siap. bless. Siap. Takut di Siap. ban kamu. Siap, Karena siap. juga belum. Oke. Kapan-kapan Bye. lagi dinyambung. Kak, Siap. selamat sore. Sore. Cuman di sini itu ya Bang Nur, bukan mau cari pembenaran ya, tapi ini memang meluruskan karena banyak fitnah terhadap Yesus, terhadap kekristenan ya. Ilham Muhammad, silakan on cam Bang. Selamat sore. Kalau mau bertanya, waduh baru diomongin, udah kabur. Jelek kalinya. Oke, Guslim Saleh, selamat sore, Pak. Kok langsung dijeda, Pak, live-nya, Pak? On cam ya, Pak, kalau mau bertanya. Halo, Ya, bentar, Mbak Is, bentar. Ya, silakan, Pak. halo, Ya, on cam ya, Pak. udah ya. Oke, terima kasih sudah menerima permintaan saya ini Sama-sama. bisa bergabung. Halo, Iya, silakan, Pak, mau bertanya apa? Bisa duduk nggak Bang, biar kelihatan bagus. Wait. Itu karena Soalnya kan diskusi agama, Bang, resmi formal gitu kan. kenapa? karena diskusi kitab suci, Ada jadi panggilan. kita Saya lebih close dulu. menghormati gitu loh Bang. Gimana, Bang? Kenapa? Ready? Ya sudah. Boleh duduk Saya- nggak, Bang? Duduk boleh ya? Oh, Iya. oke. Ah, silakan, Bang. Mau nanya apa, Bang? Oke, jadi yang saya mau tanyakan ini kan yang saya sempat dengar kalau Tuhan dari agama kalian ini kan ada dibilang Yesus, Bapa, sama apa lagi yang satu ya? Pertanyaannya apa, Bang? Maksudnya saya mau tahu yang tiga ini, Trinitas itu maksudnya bagaimana ya? Di Alkitab saya nggak ada 3, Bang. Tuhan saya 1, Esa. Oke. Abang dapat dari mana? Itu yang dimaksud Bapa siapa? Silakan, Mika. Oke, jadi gini ya. Trinitas atau Tritunggal itu tidak ada satupun ayat Alkitab mengajarkan seperti itu. Tapi Trinitas itu buatan siapa? Itu adalah ciptaan Tertullianus di abad kedua, di mana penciptanya sendiri sudah meninggalkan doktrin buatannya dan beralih ke Montanisme dan Marcion ya. Tapi memang banyak di dunia ini yang menyembah doktrin buatan Tertullianus. Jadi Tertullianus ini adalah seorang filsafat dari Yunani, di mana dialah yang pertama sekali memformulasikan bahwa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat dengan diagram segitiga ya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, dan di tengahnya kata Allah. Oke. Nah, Alkitab sudah menubuatkan ya bahwa kita nggak boleh percaya kepada filsafat kosong yang dibuat oleh manusia ya. Jadi kan Tertullianus ini seorang filsafat dari Yunani. Makanya di Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi doktrin Tritunggal yang digagaskan oleh Tertullianus bukan berdasarkan ajaran Kristus, tetapi berdasarkan ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia yang dia dapatkan dari pagan Yunani. Sehingga dia memformulasikan Allah itu dalam bahasa Latin una substantia tres personae. Personae itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya topeng atau manusia atau pribadi ya. Nah, sehingga gambar dari Tritunggal sejak awal itu adalah 3 manusia. Nah, makanya Tertullianus sendiri sudah meninggalkan doktrinnya dan beralih ke Montanisme ya.
di mana Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Sementara Tuhan berfirman, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa adalah satu, sama. Sementara tertulis mengatakan Bapa bukan anak. Terus Tuhan Yesus menyatakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Nah, sementara tertulis mengatakan Bapa bukan anak. Jadi tidak ada satupun dalam Alkitab tertulis Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus itu justru rohnya Bapa, rohnya Tuhan Yesus. Sehingga Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus itu Allah yang Esa. Di mana dalilnya? Di Yudas 1 ayat 25, ya. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan, hormat dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ayat ini komparasi dengan Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan banyak manusia di dunia ini, mohon maaf ini ya, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Padahal Alkitab mengajarkan Ulangan 6 ayat 4, ya. Dengar ini ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saking sakralnya ajaran ini bahwa kredo atau syahadat kita iman Kristen, Tuhan itu Esa, harus diajarkan berulang-ulang apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau berjalan, atau dimanapun. Bahkan sampai disuruh tulis di ambang pintu rumahmu. Ya, itu yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Esa, bukan Trinitas. Karena Trinitas itu tidak percaya Bapa, Yesus bukan Bapa, Yesus itu Bapa. Padahal Tuhan Yesus itu berfirman, ya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah melihat dia dan kamu telah mengenal dia dan melihat dia. Allah ibadah. Oh, haleluya. Ya, silakan Dadan kalau mau bertanya on cam ya, Pak Dadan. Selamat sore Pak Dadan. Selamat sore Mbak. Ya, silakan Pak Dadan. Ini saya mau bertanya Pak, kan Tuhan Yesus ini sebelum digantung salib, dia sebagai Tuhan penebus dosa bagi umat Kristiani. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu apa? Berarti itu penebus dosa itu sampai hari-hari kiamat gitu Mbak, atau gimana ya? Ya. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya yang tercurah itu adalah menebus dosa manusia sekali dan untuk selamanya. Bagi yang percaya, yang beriman pada Yesus. Demikian. Mana jualnya Maria sama Yesus? Mana jual Maria? Mana temennya mau malu-malu? Sini aja kamu langsung bertanya, jangan nitip. Dimatiin. Mau bertanya lagi apa enggak? Biar saya ganti dengan yang lain. Oke. Tanya dengan kok. Ya, nggak mau bertanya lagi ya. Bye-bye. Jajaka, selamat sore. Ya, selamat sore Kak. Silakan Kak. Ini saya mau bertanya mengenai ayat Markus 12 ayat 29 Kak. Penjelasannya kayak apa itu Kak? Markus
Markus 12 ayat 29. Ya, pertanyaannya apa itu, Bang? Abang bisa baca Apa yang mau nggak? ditanya di situ? Ya, itu yang dikutip Tuhan Yesus di Ulangan 6 ayat 4 yang tadi saya jelaskan. Iya. Apa, Bang, pertanyaannya? Iya, maksudnya saya mau apa? Penjelasan dari ayat itu, Pak. Penjelasannya dari ayat Markus, teman. Markus 12 ayat 29. Ya, ini maknanya bahwa memang Tuhan kita itu satu. Ya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya Yesus Kristus. Saya baca ya. Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Jadi artinya ya Tuhan kita satu. Ya, Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang bisa menampakkan dirinya, menyatakan dirinya lewat kehadirannya ke muka bumi, dan yang juga menebus kita, mengampuni dosa kita, dan menjamin kita masuk kepada sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Demikian, Bang. Tapi di kitabnya kakak itu kok penyebutannya itu ada 3, itu seperti kayak apa? Tuhan Bapa, Tuhan itu maksudnya sering terdengar saya bahwa Yang 3 Tuhan itu apa? Bapa, Coba sebutkan. Penyebutannya ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan apa lagi? Tuhan Bapa, Tuhan apa itu? Saya kurang ini, Tuhan Bapa, Tuhan Anak kah, atau Tuhan Kudus kah, atau gimana itu? Oh, itu bukan seperti itu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tapi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam nama itu satu nama. Siapa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Namanya Yesus Kristus. Itu maksudnya, Pak. Jadi itu sebutan ya. Itu gelar. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Bapa maupun Anak. Yohanes 1 ayat 22 sampai 23. Makanya antikristus itu yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa maupun Anak, ya. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu punya Bapa. Karena apa? Dialah Bapa kita yang kekal, Yesaya 9:5. Dialah Bapa kita yang mulia, Efesus 1 ayat 17. Antikristus, kenapa disebut antikristus? Karena Kristus itu pusatnya, sentralnya, dialah segalanya. Dialah Bapa maupun Anak, udah jelas ya. Jadi kalau kamu menyangkal Anak, kamu tidak memiliki Bapa, kamu tidak punya Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dia adalah Anak Allah, tapi dia adalah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Begitu, Pak. Oh, begitu. Boleh, Oke, udah jelas, Pak? Iya. Boleh, satu lagi Boleh apa? bertanya Sabar lagi, ya, Bang Kak? Bintang. Ya, silakan, Ini Bang. ayat Matius 11:25, penjelasannya kakak seperti apa ya? Matius 11:25. Apa yang membuat kamu bingung di situ? Kamu mau bertanya apa? Ya, Lalu Yesus bersyukur kepada Allah Bapaknya dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena engkau menyembunyikan semuanya itu dari orang bijak dan orang pandai, dan menyatakannya kepada orang kecil. Pertanyaannya apa, Bang? maksudnya menyembunyikan apa itu, Pak? Baca ayat selanjutnya, Pak, biar paham siapa itu Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya sampai ayat 30. Karena satu perikop ini saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi dengan sepotong-sepotong begitu kamu pikir Tuhan Yesus itu bukanlah Bapa, itu bukan Tuhan itu. Baca selanjutnya ya. Oke. Di situ Tuhan Yesus menyatakan, ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Intinya pusatnya tetap Tuhan Yesus. Jadi dia adalah Tuhan kita, dan kalau kita datang kepadanya kita akan mengalami hidup yang kekal, kelegaan itu bukan hanya sekedar lega hidup, lega makan, lega minum, bukan, tapi kekekalan. Gitu maksudnya, Pak. Baca selanjutnya, Bapak, ya. Iya. Kekekalan enggak ya? Iya, hidup kekal. Jadi ketika Tuhan Hidup Yesus, kekal.
ketika Tuhan Yesus itu disalib itu sampai itu sebentar sampai dulu. Udah cukup Gitu, Kak. pertanyaanmu udah 2. Ya, yang lain dulu, kasih kesempatan yang lain. Nanti lagi ya. Nanti lagi. Terima kasih saudaraku. Kasih ya, Bang. Bang Bintang silakan, Bang. Iya, kalau nggak nanti Bang Bintang nggak kebagian, Deng. Silakan Bang Bintang. Suaranya, Buka Bang. mikrofonnya saudaraku. Bang Bintang. Ya. Sudah nyala ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore buat Bunda Megana, dan selamat sore juga buat Bunda wanita ilahi, gitu ya. Terima kasih. Iya. Silakan. Saya cuman kalau membahas tentang Tuhan, kami sedikit menerangkan tentang Tuhan dulu ya. Tapi di ajaran kami, saya agama Islam begitu ya. Kalau Allah itu, kalau Tuhan saya Allah ya, Allah itu pertama, kalau di kitab saya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai suatu apapun karena dia sang pencipta. Lain dengan makhluk, dibedakan sebentar dulu. Kalau Allah itu holik, kalau kita makhluk yang diciptakan. Nah, pertanyaan kami, yang disalib itu Tuhan Yesus, begitu ya? Ya betul, yang disalib itu Tuhan Yesus. Ya, betul. Ya, pertanyaan kami, Tuhan Yesus itu berupa jasmani atau rohani? Terima kasih Bang, pertanyaan kamu bagus sekali. Tapi saya sangat senang gitu dengan kata-kata Abang di awal. Abang menjelaskan tentang Tuhannya Abang gitu. Namun jadi pertanyaan saya adalah begini Bang, saya diskusi di waktu yang lalu. Memang benar seperti Abang juga pernyataannya bahwa Allah Abang itu tidak menyerupai makhluk apapun, betul ya Bang ya? Tapi kenapa ada di ayat kitab suci Abang bahwa Allah Abang itu punya wajah? Enggak punya wajah. Ada tertulis di, coba jelaskan deh. Kalau begitu, coba Abang jelaskan Al-Baqarah 115. Sebentar. Mungkin salah pengertian, enggak? Allah itu enggak, ya apa yang menjelaskan tentang Allah ada wajah? Dibaca aja dulu Bang, Al-Baqarah 115. Allah punya wajah begitu? Ya, ada 2 device gak, Abang? Nah, saya itu cuman punya ayat laisa kamitslihi syai'un itu. Oh, tapi kan Al-Baqarah ayat Abang juga ya? Al-Baqarah ya dari Al-Baqarah, tapi belum. Saya ada baca di situ wajah Allah. Jadi itu apa itu artinya Bang? Al-Baqarah 115. Wajhillah itu bukan wajah artinya, bukan wajah ya. Dibaca aja dulu Bang. Dibaca aja. Iya, kodrat Allah bukan wajah. Artinya kalau wajhillah jangan diartikan wajah begitu. Kodratnya, suatu kodratnya Allah sang holik, sang pencipta. Terus tapi aku tanya, gini kan Abang yang bilang tidak menyerupai makhluk apapun. Sementara kita tahu yang punya wajah itu kan makhluk. Manusia punya wajah, ya kan? Ada kalau manusia punya wajah, yang jelas ada Allah wajahnya. itu begini. Berarti yang jelas Allah itu tidak dengan penjelasan Abang apa gimana? Enggak, aku nanti bertanya, bukan kita kita aja bertengkar enggak ya, cuman bertanya sekedar bertanya aja. Ya udah, aku aja Abangnya baca ya, lihat Bang ya. Kita fokus sebentar, kita fokus ke pertanyaan dulu aja. Boleh, tapi aku ini ya nanti Abang jawab ini nih. Kesanalah wajah Allah, di sanalah. Iya, itu yang disalib itu Nabi Isa katanya. Itu Nabi Isa apa Yesus itu apa beda? Sebentar dulu, aku tanya dulu. Nabi Isa sama Yesus itu beda apa enggak menurut Anda? Berarti Abang yang jelasin Nabi Isa, aku jelasin Yesus ya. Oke? Sebentar dulu, itu beda apa jadi satu? Kalau dari data beda. Kalau dari data beda, dari jalan ceritanya, kisahnya beda. Oh beda. Berarti Nabi Isa juga Berarti Nabi Isa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan begitu? Nabi Isa nggak ada di kitab saya Bang. Jadi kalau soal Nabi Isa harusnya Abang yang jelasin, bukan saya. Nah, kalau Nabi Isa di kitab saya itu bukan Nabi. Ya udah, kan Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Muhammad SAW dan lain-lain 25 Nabi dan Rasul itu Nabi semua. Pokoknya ya selain Allah kita itu adalah makhluk. Dunia seisinya itu makhluk. Bang, kalau Allah Allah yang kekal selamanya. Saya kasih contoh dulu sebentar. Kalau kita bikin ya, bukan Allah ya, kita bikin meja
meja. Yang dibikin itu sesuatu meja, misalkan bikin meja. Yang dibikin itu sama apa enggak sama kita? Meja menyerupai kita apa enggak? Kalau kita tahu kepada meja, kalau meja enggak tahu kepada aku. Itulah sama persamaan kita kepada penggambaran kita kepada kodrat Allah Subhanahu wa taala begitu. Makanya Allah itu tidak mengeluarkan darah, kata yang disalib, kata Anda itu Yesus mengeluarkan darah. Ya? Allah, iya saya bertanya. Kenapa Allah itu Abang tidak menjelaskan sesuatu yang saya nggak tanya? Saya kan nggak ada nanya sesuatu ke Abang. Di sini saya kan mau menjawab Abang, tapi Abang ngomong terus. Gimana saya mau menjawab? Oh ya, silakan dulu, ya. silakan. Jadi Nabi Isa, Abang jangan tanyakan ke saya. Abang salah alamat kalau nanya ke saya. Karena tidak ada satu kata pun tentang Nabi Isa di Alkitab. Jadi yang mau Abang tanya itu, apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Mari kita uji dengan data. Mari kita uji dengan fakta sejarah. Mari kita uji dengan eksistensinya, dengan perbuatannya. Nah, kalau di Abang aja Nabi Isa itu sudah manusia. Sementara Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang bisa datang hadir ke dalam ruang dan waktu. Itu aja udah beda. Kemudian kalau kita itu semua tertulis. Itu semua tertulis. Nah, kemudian ketika Abang bicara tentang Tuhan, sebenarnya udah susah Bang dilanjutkan. Karena apa? Tadi Abang belum jawab saya. Ada dua kitab Abang yang menyatakan bahwa Tuhan Abang itu lahir di Al-Hadid 3. Ada juga yang mengatakan di Al-Baqarah 115 Tuhan Abang punya wajah. Ini Abang kan nggak mau menjawab. Nah, kalau Abang mau lanjut kita bahas tentang Tuhan, Abang jawab dulu aja. Jadi enak gitu. Iya, sebentar. Coba dibaca Al-Baqarah yang katanya Anda Allah mempunyai wajah itu, coba. Abang baca sendiri ya, aku tayangin di depan ya. Enggak, saya enggak bawa Al-Quran, saya enggak punya buku. Ini saya tayangin Bang, tenang udah. Nih Abang nih baca ininya, Arabnya. Walillahil musyriqu wal maghrib. Susah kalau baca HP itu enggak begitu kelihatan. Artinya aja dah nih. Makin kecil juga nggak bisa baca, nggak kelihatan. Hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kenapa Allahnya punya wajah, Bang? Oh, itu bukan wajah. Misalkan sholat ya, misalkan sholat, kita menghadap ke barat katanya, itu kiblat, arah kiblat. Dimanapun berada, bukan wajah ya. Itu penjelasannya. Tapi di sini nggak ada bahas kiblat loh, Bang. Iya, enggak, bukan kiblat, bukan. Kita dimanapun kita berada, bukan Allahnya yang berada ya, kitanya dimanapun kita berada itu selalu menghadap Allah, menyembah Allah, itu bisa. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di musola, dimanapun kita berada, kita wajib menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Begitu. Sama seperti apa? Wahyu wanita nama sampean wanita ilahi ya. Sampean percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak melarang kamu percaya sama Tuhan Yesus, enggak. Di sini nggak ada larangan. Itu kalau di dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Begitu ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita nggak menghujat, saya nggak menghujat agama sampean. Ya udah Bang, nah, kalau itu udah tahu lah, kita nggak saling menghujat kan daripada waktu. Maksudnya gini aja Bang, artinya kita, kalau dimanapun kita berada, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan dibilangnya di sebelah timur dan barat ya Bang? Iya, ayat itu pengertiannya luas, jangan diartikan cuma satu menghadap ke barat, ada di timur, ada di barat, begitu enggak. Allah itu maha mengetahui, dibilangin sang Khalik, sang pencipta. Kita itu selain Allah itu adalah makhluk. Batu juga makhluknya Allah. Pertanyaan, batu makhluk, pohon juga makhluk juga, cuman makhluk itu ghairun natek, tidak bisa bicara. Ada yang makhluk natek, kita ini kayak sampean itu makhluk Allah juga, makhluk Yesus kata sampean ya. Kalau menurut sampean makhluk Yesus. Itu yang natek, yang bisa bicara. Bang, pertanyaan kita contoh aja. Abang nggak menjawab, Abang belum menjawab. Iya ya, gimana? Kenapa dikatakan wajah gitu loh? Maksudnya kan wajah itu makhluk Bang. Bukan wajah, itu iya memang wajhillah, bukan wajah. Pengertiannya wajhillah itu bahasa Arab itu. Dimanapun kita berada, kita harus menghadap Allah.
bukan wajah-wajah diartikan bahasa Indonesia, wajah epitamala, wajah Arabnya begitu bukan. Arabnya apa? Wajhillah, yang artinya dimanapun kita berada kita menghadap. Ini nggak ada wajilah, bang. Ini nggak ada wajilah. Yang mana wajilah? Wajilah. Wal akhiru, wal dahiru, wal waibatin, wahwa bikuli. Di mana alzila? Udah. Iya, di mana saya jelaskan. Azila apa? Azila apa? Kamu tadi bilang wajah itu apa? Wajilah apa sih? Wajhillah, bukan wajilah. Di sini nggak ada wajhillah, bang. Di sini kalau bahasa Latinnya yang mau baca itu Arabnya ya, abang buka sendiri lah, abang kan lebih paham. Tapi ya, oke, siap. Nanti tak buka. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, itu tak buka aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti pengertiannya Anda itu entah wajhillah pengertian Anda kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak saya terima juga. Itu saya satu ya, juga. bang. Itu satu PR. Yang kedua di Al-Hadid 3 kan Tuhan abang dikatakan zahir. Apa dohir? Bukan zahir, dohir. Tulisannya zahir. Bukan zahir, tulisannya zahir tapi di bahasa dohir. Ya, dohir artinya? Sudah jelas, Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas. Kita sebagai makhluk tidak bisa melihat Allah itu. Kalau Allah bisa melihat kita, karena artinya johir dulu, bang. Artinya dohir itu jelas, kelihatan. Gimana abang lihat jelas? Itu jelas berarti kan nyata kan? Jelas kelihatan itu yang dimaksud bahwasanya Allah itu sudah ada. Kita wajib percaya itu aja. Kita bukan kayak manusia harus jelas, harus ada bukti. Kalau lihat HP ini HP-nya gitu, itu bukan kayak gitu. Tingkatannya itu tingkat yang lebih tinggi. Artinya dohir itu kita wajib percaya bahwasanya Allah itu sudah ada. Abang ngambil artinya di mana, bang? Arti johir itu abang dapat dari mana? Aku tadi buka di KBBI dan sering buka, itu adalah lahir artinya. Allah itu di zahir itu artinya bukan lahir. Allah itu kalau lahir berarti ada ibunya. Patokannya apa dong, bang, kalau gitu? Kalau cara mencari arti kalau dohir, kalau anda bertanya dohir tentang ke aku, kalau dohir itu Allah itu jelas ada, nampak, sudah nampak. Cuman kita nggak bisa melihat Allah. Allah yang bisa melihat kita. Kayak kalau kita bikin meja, saya yang holik, saya yang menciptakan meja itu. Tapi saya bisa melihat meja nggak bisa melihat kita. karena Kayak mejanya gitu, benda mati kan? Karena meja memang tidak punya mata, benda mati. Iya, tidak sekalipun benda hidup. Ya meja sampai kapanpun, bang. Sekalipun meja dibikin Allah langsung, itu kan nggak bisa mejanya punya mata, bang. Meja nggak akan bisa lihat Allahnya abang gitu. Iya, sebentar. Nah, jadi gini, kalau sama kita aja, gini, bang, kalau abang bilang kamu jangan dipotong-potong, jangan dipotong dulu, belum jelas kita. Kalau kita apa namanya? Kalau kita yang bikin ya, yang bikin itu pasti tahu. Yang dibikin itu tidak tahu kepada kita. Allah juga begitu, bikin makhluk walaupun kita punya mata, kayak aku punya mata, jenengan punya mata. Aku Allah bisa. itu, kamu niru siapa itu? Tampang kamu, wajah kamu. Kenapa dia punya mata 2? Kenapa hidung 1? Kenapa nggak 2? Itu kenapa? Tidak sama kita ya. Sepanjang kiamat pun kita tidak sama di orang yang membikin dan yang dibikin. Kamu bikin kue, kamu bikin kue. Kamu sama dengan kuenya. Oke. Jadi gini, bang, ada dalam kekristenan yang orang harus tahu bahwa manusia itu diciptakan bukan berdasarkan asal-asal ya. Manusia itu diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Tuhan kami. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, bang, manusia ini diciptakan meniru ya, meniru gambarnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan kami datang menjadi sebagai manusia, ya kami tahu bahwa memang itu rupanya dia. Nah, kalau kamu tadi bilang kamu diciptakan kenapa punya mata 2, kenapa punya hidung, kamu nggak tahu loh. Kok kamu nggak tahu? Itu kamu niru siapa? Kalau kami niru Tuhan kami karena ada dalilnya gitu. Jadi, bang, abang belajar lagi tentang zohir, PR-nya, tentang wajah Allah, belajar lagi. Kemudian tentang Allah itu, bang, dari sisi manusia, betul. Kita nggak mampu melihat Tuhan, nggak ada yang mampu melihat Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau,
dia bisa dilihat, ya berarti dia maha kuasa. Gitu, kan kita bicara dari sisi Tuhan. Kan nggak ada yang bisa membatasi Tuhan. Jangan pernah kita bikin peraturan kepada Tuhan. Tuhan nggak boleh nampak. Tuhan nggak boleh diserupai dengan makhluk. Lah kalau Tuhannya mau gimana? Kan gitu ya. Terima kasih atas waktu yang Abang sudah naik di sini ya. Tuhan Yesus berkati ya. Bye-bye. Babal gahu suara na ledang adong isina. Oke. Silakan, Mbak. Selamat siang, Kak. Waduh. Iya, Jadi silakan. On cam, Bang. On cam, Bang. Oh, sorry, sebentar. Iya. Jadi membahas diskusi sesuatu yang nggak bisa didiskusikan memang susah gitu ya. Karena Aku pengen tanya aja, Kak. Ya, jadi ya ini sebelumnya saya pengen bilang kalau saya di sini ingin diskusi sebagai, kan gini, kalau secara dari garis ya, Islam sama Kristen itu adalah kakak beradik sejujurnya. Enggak lah, dari mana buktinya kita kakak beradik? Jadi gini, Kak, kalau secara dari garis agama tertua kan yang pertama itu Yahudi, gitu kan? Terus? Nah, setelah Yahudi ada Kristen kan? Setelah Kristen ada Islam, gitu kan? Nah, di keimanan saya juga kakak beradik itu artinya itu ya ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Iya, saya tahu. Cuman gini, kan kalau di keimanan kita juga dikatakan bahwa kita wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya, gitu kan? Kitab apa aja tuh? Kitab Injil sama Injil termasuk Taurat. Oke. Jadi kamu mengimani dong? Iya, mengimani, saya percaya gitu. Nah, saya udah pernah baca? Udah pernah baca? Pernah. Berarti tahu intinya dong? Tahu intinya? Sedikit-sedikit saya tahu gitu. Ya aku ingetin lagi. Makanya tadi kayak enggak, saya pengen bilang juga. Tadi dikatakan tadi itu wajah Allah ya di surat itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengartikan itu sesingkat itu, Kak. Karena apa? Sama halnya di dalam Hosea 3 ayat 1 itu di mana dikatakan cintailah perempuan sundal yang suka berzina. Kalau kita memahaminya sampai situ artinya kan Tuhan menyuruh kita untuk berzina gitu. Tetapi di Hosea lain dikatakan bahwa itu tentang menyekutukan Allah lain kan gitu. Nggak ngerti saya, kamu menyimpulkan, kesimpulan kamu nggak ada yang benar dan ayat pun kamu tidak tunjukkan gitu. Kamu nanya Hosea berapa? Hosea 3 kalau nggak salah itu dikatakan cintailah. Nah, ini pakai kalau nggak salah perempuan sundal. Kamu aja. Iya, benar. Sebentar. Iya, dengar dulu. Ya. Nggak salah. Gini, jangan menyimpulkan kitab suci orang, nggak boleh. Karena apa? Karena kamu nggak dipenuhi Roh Kudus. Saya nggak nyimpulin. Ini dikatakan di dalam Hosea loh. Bukan, kamu lebih dari menyimpulkan loh. Kamu masa mau samain tentang Allah yang punya wajah dengan Hosea? Itu beda sekali. Kita bicara Tuhan ya Tuhan, bicara Nabi ya Nabi. Maksud saya gini, maksud saya penyimpulannya. Maksud saya penyimpulannya itu nggak bisa dikatakan seperti itu nih. Ya udah jelasin. Hosea 3 ayat 1. Kamu mau nanya Hosea 3 ayat 1? Enggak, saya tadi mau jawab. Oke, kamu nanya apa itu? Jadi ketika kakak bilang tadi wajah Allah, kita juga nggak bisa. Aku turun sebentar nanti lagi, ini agak keluar aku nih dari ini. Bentar. Oke. Gimana? Oke, gini aja, Kak. Itu kira-kira ayat yang kakak baca itu ditulis dalam bahasa yang lain ya, mungkin kita juga harus lebih menyikapinya. Saya pengen tanya aja, Kak, intinya gini. Iya, nanya aja. Yesus kan disalib ya. Ya. Nah, Yesus disalib sama tentara Romawi.
sama imam-imam Bait Allah. Betul. Saya juga menyalibkan Yesus karena saya berdosa. Semua manusia itu adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Silakan. Pertanyaan saya, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu apa dimasukkan ke surga atau ke neraka sesuai apa yang dikatakan Yesus gitu? Itu gampang jawabannya, Yohanes 3 ayat 16 aja kok. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, semua orang. Jadi kalau kamu percaya Yesus, ya kamu tidak binasa. Tentara Romawi percaya Yesus, ya tidak binasa. Tapi kalau nggak percaya, binasa. Itu jawabannya. Artinya dikatakan nggak orang-orang itu ada di surga atau di neraka? Saya pengen tanya itu aja. Mereka akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan bahwa dia ada di surga atau di neraka? Oh, semua orang yang percaya kepada Yesus itu masuk kepada Firdaus, ya, ke surga, ya. Enggak. Apa tuh? Kamu menanya apa? Saya tanyanya apakah dia ada di surga atau di neraka gitu, itu aja sih Kak. Ada di surga apa di neraka? Siapa yang kamu tanya ini? Yaitu orang-orang yang nyalib Yesus. Orang-orang yang nyalib Yesus ketika mereka bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ke surga. Kalau nggak percaya, kalau Paulus dikatakan, kalau Paulus kan dikatakan katanya ada di surga. Di dalam Alkitab. Nah, kan ada. Saya sih sebenarnya lagi nyari-nyari juga nggak ketemu gitu, maksudnya makanya saya tanya sama kakak di sini. Maksud saya kalau ada itu ada di penjelasan yang mana saya lagi belajar gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau nanya si A masuk surga nggak Kak? Orang Roma ini loh Kak, si B masuk surga. Mereka semuanya masuk surga jika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, yang bangkit dan yang naik ke surga. Itu masuk surga. Kalau mereka nggak percaya ya binasa. Artinya mereka yang menentukan sendiri. Tentara Romawi itu menentukan. Dia percaya apa enggak? Dia percaya ke surga, dia nggak percaya ke neraka. Itu kalau kita menentukan sendiri ngapain ditulisin di kitab? Jadi kalau kamu bilang semua nama yang di sorga mana Kak, yang di neraka mana Kak, ada di buku kehidupan, buku kitab kehidupan Yesus. Ada nama-nama yang tercatat di sorga, ada. Nah itu hanya dia yang punya. Nanti kita sama-sama tahu di hari penghakiman, hari kiamat. Gitu. Saya belum dapat poinnya Kak. Jadi di mana saya harus cari? Maksud saya gini, kan Yesus itu sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tetapi kan yang terjadi Tuhan itu dibunuh, disalib. Maksud saya tuh saya ingin tahu apakah Tuhan itu marah atau tidak sehingga dia dimasukkan ke dalam surga atau dalam neraka gitu loh Kak, kira-kira. Oh, dikatakan dijelaskan untuk pembelajaran umat. Jadi gini, nggak marah. Oh iya kan dibilang ampunilah mereka. Dia malah ngampunin. Terus waktu Yesus diampuni di mana Kak? Hah? Diampuni di kitab apa? Di Hosea atau di apa? Di Matius, di Lukas. Oke, bentar ya. Ditulis di mana? Biar saya buka. Oke. Kamu buka di Lukas 23 ayat 34. Lukas 3? 23 ayat 34. Oh, 23. Ayat 34. Ya. Lalu Pilatus memutus supaya tuntunan mereka dikabulkan. Hei, lain. Lukas. Ini isinya nih, kamu lihat ini yang aja. mana? Apa itu? Kamu tuh ya mesti. Soalnya Alkitab ini ada di HP yang dipakai lab, jadi aku nggak bisa baca. Ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, ini aja kamu bisa lihat Yesus disalibkan. Ini peristiwa ketika dia disalibkan. Sebentar, saya screenshot dulu Kak. Ya. Sebentar saya screenshot. Apa katanya? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keren kan? Keren. Dia bilang sama Bapa di sorga. Bapa di sorga, Bapa yang dalam dirinya. Bapa ini kan melingkupi ruang dan waktu. Bapa ini sangat besar, cahaya terang yang datang.
Karena apa? Jadi Itu ada di dalam oke, ini. saya paham, saya tahu. Ya, nggak apa-apa. Aku kasih tahu Silakan. kamu lagi ilmunya satu. Bapa itu di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, itu tertulis juga di Alkitab. Jadi kamu tahu Bapa ya di surga. Iya, tahu. Di dalam Yesus. Tahu. Ya. Apalagi, Jadi artinya berarti Yesus berkata di situ, ampunilah mereka, artinya masuk surga berarti ya. oh, yang percaya kalau misalnya gini, aku ini ya diampuni Tuhan, tapi aku tetap aja berbuat zina, aku ya masuk neraka lah. Udah diampuni tapi tetap berbuat dosa. Gitu. Tergantung Oke, terima kasih. Saya nanti akan coba pelajari dan baca juga ya Kak. Terima kasih jawabannya, dan Sama mungkin ya, itu ya. aja sih. Saya nggak akan bertanya ke yang lain. Saya juga sama-sama lagi baca, belajar juga soalnya. Oke, God bless you Dede, bye bye. Ya, terima kasih, salam. Shalom. Gitu ya, kalau ada yang bawa narasi tentara Romawi, samalah semua manusia jahatnya kok, ya kan? Cuman bedanya tentara Romawi ada di zaman itu, kita enggak. Teman-teman, dari setiap muslim yang naik di room Kak Mikana sama wanita ilahi ini, tidak ada satupun dari muslim yang memberikan pertanyaan baru atau pertanyaan yang membuat orang Kristen itu kaget. Tidak ada. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan adalah pertanyaan-pertanyaan lawas. Pertanyaan yang sudah ribuan tahun yang lalu dipertanyakan seperti itu. Contohnya, apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan ketika dia datang di dunia ini, siapa yang mengendalikan alam semesta? Lalu kalau Yesus mengampuni dosa manusia, maka kita bisa melakukan dosa lagi. Kemudian mereka mengklaim bahwa mereka adalah agama damai. Teman-teman, saya pikir orang-orang muslim ini tidak ada bahan lain lagi selain bahan yang sudah lawas tersebut. Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat-sangat mudah. Yesus adalah Tuhan bukan karena dipertuhankan oleh umat Kristen. Tetapi Yesus adalah Tuhan karena dari awal, sejak semula, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Jadi tanpa ada orang Kristen, dia tetap Allah. Ya kan? Nah, bagaimana kita tahu? Kita mengetahui Yesus adalah Allah dari Alkitab. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen. Dia mengatakan bahwa sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Hal ini menjelaskan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya kan? Maka dari itu dia adalah pencipta itu sendiri. Kemudian ketika Yesus datang ke bumi, apakah tidak ada yang mengendalikan alam semesta ini? Teman-teman, kami percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi kedua Allah Tritunggal itu berinkarnasi menjadi manusia, maka masih adalah Bapa. Jadi yang mengendalikan dunia ini ya Allah Bapa, teman-teman. Apakah sulit menjawab pertanyaan itu? Tidak. Allah Bapa tetap mengendalikan alam semesta ini. Dan ketika pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, itu pun kita bisa bedakan. Kami sebagai orang Kristen percaya bahwa dalam diri Yesus itu ada natur ilahinya dan naturnya sebagai manusia 100%. Kita sebagai orang Kristen tidak bingung untuk membedakan hal-hal seperti itu karena kami belajar, teman-teman. Kami belajar. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Yesus bukan ciptaan, melainkan dia adalah sang pencipta. Jadi tolonglah teman-temanku muslim, kalian berikan satu pertanyaan yang baru. Jangan pertanyaan lawas.
Karena kami sebetulnya sudah bosan untuk terus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan lawas kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah dijawab, tapi terus dipertanyakan. Sudah dijawab dan terus dipertanyakan. Jangan teman-teman. Berbicara tentang iman Kristen, kami sudah beres dengan iman kami. Kalian mau tanya soal keselamatan, kami siap menjawab. Kalian mau tanya soal penciptaan, kami siap jawab. Apapun itu. Nah, kemudian yang menyelipkan orang Kristen, sebetulnya kalau kita mau membaca Alkitab, semua orang yang telah berdosa itu berperan penting dalam penyaliban Yesus. Saya jelaskan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu berdosa. Ya, kita adalah keturunan Adam dan Hawa, kita berdosa. Karena keberdosaan manusia ini, sehingga Allah harus menjadi manusia. Dan di dalam cerita Alkitab, dia akan datang berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit kembali. Nah, itu cerita utuh di dalam Alkitab seperti itu. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menderita? Karena ulah pelanggaran manusia itu. Jadi apakah hanya orang Yahudi yang menyalibkan Yesus atau bangsa Roma yang menyalibkan Yesus? Jawabannya adalah kita semua orang berdosa terlibat di dalamnya, dalam penyaliban itu. Sebab Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus semua manusia dari dosa-dosanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, saya mengharapkan agar teman-teman muslim itu memberikan satu pertanyaan yang bagus. Karena ketika kalian bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka ketika dijelaskan oleh para apologet-apologet Kristen, itu akan memberikan satu pemahaman yang baik, yang bagus kepada muslim-muslim lain yang mendengarkan itu. Ya kan? Mereka pada akhirnya mengerti kebenaran Alkitab itu seperti apa. Mereka pada akhirnya mengerti siapa itu Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi apakah sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan muslim? Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Kita berbicara tentang kitab suci ya. Saya perlu bangga bahwa yang kami pegang, Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah ada jauh sebelum adanya Islam. Tentu dong, kitab tertua, saya bangga. Dan semua yang diceritakan dalam Taurat, Zabur, dan Injil, para nabi-nabi itu menyembah kepada Yahweh, YHWH, Allah Israel. Dan Allah Israel itu berbeda dengan apa yang disembah oleh Muslim. Jadi kita berbeda. Saya percaya kepada Allah yang eksis, Allah yang hidup sampai hari ini. Sedangkan teman-teman saya tidak tahu. Karena Allah kalian tidak pernah menyatakan dirinya kepada kalian. Sedangkan Allah kami berulang kali menyatakan diri. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri kepada para nabi. Dan di zaman-zaman gereja, bapak-bapak gereja, kita melihat di zaman para rasul ya, kita melihat bahwa Allah datang ke dunia ini dalam pribadi manusia Yesus Kristus. Jadi kami kenal Allah kami adalah Allah yang hidup. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu satu cerita yang utuh dan masuk akal. Kemudian semuanya itu terjadi karena ulah kita manusia yang berdosa tersebut. Pada akhirnya orang Kristen dikenal sebagai agama kasih. Sedangkan Muslim dikenal sebagai agama damai. Dalam pembuktian diri, saya tidak melihat Islam
itu agama damai. Tidak ada. Karena kita saling melihat pertikaian, ketidakcocokan terjadi di mana-mana. Permusuhan terjadi di mana-mana. Ajaran kebencian terjadi di mana-mana. Sedangkan kami sebagai orang Kristen, sejak awal diajarkan untuk selalu mengasihi orang lain. Selalu mengasihi orang lain. Itu menjadi pedoman hidup kami sebagai orang Kristen. Kita tidak mengenal yang namanya kebencian karena kita tidak diajarkan untuk membenci. Kita ditanamkan untuk selalu mengasihi karena Allah kami adalah Allah yang telah mengasihi dunia ini. Bahkan Dia mengasihi dunia ini sampai rela mati di salib untuk saya dan teman-teman semua. Jadi teman-teman, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia membutuhkan keselamatan itu. Lalu keselamatan itu kita peroleh di dalam pribadi siapa? Jawabannya adalah keselamatan itu kita hanya bisa peroleh di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sekian teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengingatkan kepada kita semua untuk terus support Kabar Baik Channel, like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman gak keberatan, silahkan share video ini di media sosial teman-teman semuanya, sehingga semakin banyak orang yang ikut serta belajar dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.